Halo semuanya, dalam rangka mempresentasikan penugasan kami di mata kuliah berpikir sistem, kami ingin mempresentasikan hasil proses kreasi atau perusahaan yang telah kami cetuskan. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, saya Jason Tandru. Saya Wawan Nathan. Saya Mary. Saya Siti Haryanti. Saya Randi. Saya Davi Asrianto. Kami dari kelas berpikir sistem L dengan dosen pembina Rizky Aziz Basuki. Tanpa berlama-lama lagi, berikut kami presentasikan bisnis kami, Create Co. Create Co merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang fashion dengan menganut konsep kostum clothing dan memberikan kebebasan berkreasi kepada customer kami. Customer kami dapat dengan bebas menentukan segala fitur dan desain yang mereka inginkan. Hal tersebut didukung dengan bisnis kami yang memiliki inventory anakan garment tersendiri, yang mana memberikan kami keleluasaan untuk beroperasi. Sebagai bisnis kostum clothing, kami juga tentunya menawarkan beberapa kemudahan bagi customer kami untuk membangun diri mereka dengan tagline Design Your Dreams. Adapun proses bisnis dari bisnis kami, Create Co, mencakup pertama-tama dimulai dari proses pertama adalah proses pemesanan. Pada proses ini, kami memberikan kesempatan kepada calon dan konsumen kami untuk melihat fitur dan jasa yang kami tawarkan. Konsumen sebagai pengguna kami dapat memesan kain di website kami, termasuk pada ketebalan, size, tipe, bahan, warna, desain yang diinginkan. Pengaturan waktu penyelesaian serta jasa pengiriman juga dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk mempermudah pengalaman konsumen, kami memiliki IT division untuk menghandle web perusahaan. Setelah proses pemesanan, kami melanjutkan pada proses pembayaran. Nah, konsumen yang telah memasukkan data dan informasi yang bersangkutan, verifikasi pembayaran dengan memilih cara pembayaran yang mereka inginkan, kami telah bekerja sama dengan beberapa fintech yang ada untuk mendukung kemudahan pengguna dengan mobile banking serta e-wallet. Konsumen juga perlu untuk memberikan detail custom atau desain. Khusus pada desain tersebut, kami hanya menerima dalam format PNG. Berdasarkan data yang diinput, admin kemudian melakukan konfirmasi dan membuat invoice pemesanan. Proses berikutnya adalah proses penerimaan. Dengan data yang diterima oleh admin dan masuk ke data website, dilakukan konfirmasi pemesanan kepada konsumen oleh admin yang bersangkutan untuk konfirmasi tenggat waktu sebelum akhirnya meneruskan pesanan ke manajer produk. Kemudian adalah tahap produksi di mana staf kami akan mengerjakan pesanan konsumen sesuai dengan pesanan dan tenggat waktu yang telah disetujui bersama dari pihak kami maupun konsumen. Pengerjaan pada tahap ini didukung dengan pengawasan manajer produksi, sehingga kami dapat meyakinkan bahwa desain yang dibuat sesuai dan dapat memenuhi keinginan konsumen. Berdasarkan pesanan dengan keterangan yang tertera, manajer produksi akan bertugas untuk membuat pesanan kain dari inventory anakan garment kami. Dengan selesainya tahap produksi, kita lanjutkan pada proses konfirmasi, di mana pesanan konsumen yang telah jadi tersebut didokumentasikan hasil akhirnya untuk kemudian oleh admin akan mengonfirmasi hasil produksi pesanan tersebut kepada konsumen. Pengetahuan mengenai produk yang telah jadi dibantu hubungkan oleh manajer produksi yang bertugas dengan hubungan konfirmasi informasi dengan admin kami. Melanjutkan pengerjaan yang telah dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya, proses pengiriman menjadi tahap selanjutnya, di mana setelah konfirmasi oleh admin kepada konsumen mengenai hasil pesanan yang telah diproduksi, akan dilanjutkan oleh staf produksi untuk diproses kemudian kepada divisi distribusi. Divisi distribusi yang bertugas akan nantinya mengirimkan pesanan kepada konsumen sesuai dengan alamat yang tertera pada input pemesanan dengan menggunakan jasa pengiriman kerjasama kami yang telah ditentukan pada kesepakatan atau konfirmasi tenggat waktu sebelumnya. Dengan pengiriman sebagai tahap ke-6, tahap terakhir kita adalah pencatatan. Tahap ini didukung dengan transaksi yang telah berhasil diproses.
Segala data berupa pendapatan dan pengeluaran perusahaan yang bersangkutan dengan transaksi tersebut akan dimasukkan ke dalam database perusahaan oleh staf kami di bidang finance dan accounting. Data tersebut pun akan digunakan dalam pencatatan pelaporan bulanan dan tahunan serta forecasting perusahaan kami. Untuk mendukung kelancaran berjalannya proses bisnis kami membutuhkan staf dan kepala divisi yang kompeten dan telaten. Oleh karena itu, kami job posting pada beberapa bagian dalam perusahaan kami. Sesuai dengan tahapan pertama, kami membuka lowongan di bidang informasi dan teknologi, khususnya pada posisi Head of Information Technology, di mana kami ingin memberikan kemudahan bagi pengguna kami dengan UI dan UX yang baik. Adapun spesifikasi yang kami cari, mulai dari pendidikan minimal S1 di bidang computer science ataupun IT, pengalaman kerja yang relevan dalam front-end maupun back-end programming, pengalaman mengelola database, desain, pengoptimalan, dan pemulihan data dengan minimal pengalaman kerja 2 tahun. Kemampuan yang baik dalam bekerja sama dalam tim dan berkomunikasi yang efektif, serta sertifikasi profesional terkait teknologi informasi seperti ITIL, PMP, dan CISSP. Dengan deskripsi pekerjaan yang kami tawarkan berupa penanggung-jawaban untuk pengelolaan infrastruktur, teknologi informasi organisasi yang mencakup jaringan, server, hardware, dan software. Kemudian, pengelolaan keamanan informasi, database organisasi, dan juga database pelanggan. Pemantauan kinerja sistem, data, dan identifikasi area yang membutuhkan peningkatan maupun perbaikan. Setelah itu, dari divisi IT sendiri diperlukan untuk dapat memberikan dukungan teknis dan bantuan kepada pengguna dalam hal malware. Selanjutnya kami membuka lowongan di posisi staf admin. Job specification-nya umur 18 sampai 30 tahun. Yang kedua, pendidikan minimal SMK atau SMK sederajat. Yang ketiga, mempunyai kemampuan dalam mengelola dan mengatur data, dokumen, jadwal, dan tugas-tugas administratif lainnya. Yang keempat, mempunyai kemampuan penggunaan perangkat lunak seperti Microsoft Office, spreadsheet, dan program manajemen basis data lainnya. Kelima, pengalaman 1 tahun sebagai admin itu mendapatkan poin plus. Job description-nya bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas administratif sehari-hari yang meliputi pengolahan data, pengarsipkan dokumen, mengelola surat menyurat, dan memelihara sistem pengarsipan yang teratur. Menyusun dan memelihara jadwal rapat, janji, dan acara lainnya. Mereka harus memastikan jadwal tetap terorganisir dan memberikan pemberitahuan kepada pihak terkait. Tugas-tugas seperti pengaturan perjalanan bisnis, pengelolaan anggaran, dan pemantauan inventaris. Yang ketiga, kami membuka lowongan di posisi production manager. Pastinya yang pertama, pendidikan minimal S1 diutamakan jurusan administrasi bisnis dan manajemen. Yang kedua, pengalaman kerja di industri tekstil dan garmen minimal 2 tahun. Yang ketiga, memiliki keterampilan dalam pemecahan masalah dan tangan yang baik untuk mengoperasikan mesin. Yang keempat, kemampuan yang baik dalam beroperasi dan bekerja sama dalam tim serta komunikasi yang efektif. Yang kelima, memiliki pemahaman yang baik tentang proses produksi, pengendalian kualitas, dan prinsip lean manufacturing. Job description bertanggung jawab untuk melaksanakan proses produksi dengan tepat dan efisien, dapat mengoperasikan mesin sablon dan melakukan perawatan rutin pada peralatan sablon dan peralatan lainnya, memastikan persediaan pita sablon dan perlengkapan pendukung lainnya agar selalu tercukupi, mempersiapkan desain dan spesifikasi sablon yang diberikan klien, dan terakhir memastikan kualitas produk memenuhi SOP. Posisi selanjutnya, kita membuka lowongan di production staff. Job specification-nya sendiri, yang pertama ialah pendidikan minimal SMA atau SMK ataupun sederajat. Yang kedua, pengalaman kerja di industri tekstil akan menjadi nilai plus. Selanjutnya, memiliki keterampilan dalam pemecahan masalah dan tangan yang baik untuk mengoperasikan mesin. Yang keempat,
kemampuan yang baik dalam bekerja sama dalam tim, serta komunikasi yang efektif. Dan yang terakhir, ialah memiliki pemahaman yang baik tentang proses produksi, pengendalian kualitas, serta prinsip dari lean manufacturing. Untuk job description-nya sendiri, yang pertama, bertanggung jawab untuk melaksanakan proses produksi dengan tepat dan efisien, serta dapat mengoperasikan mesin sablon dan melakukan perawatan rutin pada peralatan sablon serta peralatan lainnya. Selanjutnya, memastikan persediaan tinta sablon dan perlengkapan pendukung lainnya agar selalu tercukupi. Selanjutnya, mempersiapkan desain serta spesifikasi sablon yang diberikan oleh klien. Dan yang terakhir, ialah memastikan kualitas produk memenuhi SOP. Posisi selanjutnya ialah customer relation. Untuk job specification-nya sendiri, yang pertama, pendidikan SMA atau SMK ataupun pendidikan sederajat. S1 jurusan ilmu komunikasi dan public relation akan menjadi poin plus. Kedua, memiliki keterampilan komunikasi secara lisan dan tulisan yang baik, serta berani untuk berinteraksi dengan pelanggan. Yang ketiga, kemampuan untuk berpikir kritis, serta mengambil keputusan yang tepat untuk memecahkan masalah pelanggan. Dan yang terakhir, ialah memiliki keterampilan dalam bahasa lain, yang mana hal tersebut akan menjadi poin plus. Diutamakan menguasai bahasa Inggris dan juga Mandarin. Untuk job description-nya sendiri, pertama ialah menjaga hubungan positif antara perusahaan dan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik. Selanjutnya, mengatasi pertanyaan atau masalah pelanggan, serta memastikan kepuasan pelanggan. Posisi ini bertugas untuk mengkonfirmasi produk yang telah jadi kepada pelanggan, serta juga bekerja sama dengan departemen yang bersangkutan untuk memecahkan masalah pelanggan dan memberikan umpan balik yang berguna dalam meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Selanjutnya kami membuka posisi untuk Head of Distribution. Yang job spesifikasinya adalah yang pertama, pendidikan minimal S1 bidang manajemen, lalu memiliki pengalaman kerja yang relevan dalam bidang distribusi, supply chain, logistik, ataupun manajemen operasional. Lalu mempunyai pengalaman 1 tahun menjadi manajer distribusi. Yang terakhir, mempunyai keterampilan komunikasi lisan dan tulisan yang kuat untuk berinteraksi dengan pemasok, mitra bisnis, dan pelanggan. Job description sendiri adalah yang pertama, merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan penyimpanan atau distribusi operasi dalam suatu organisasi atau kegiatan organisasi yang terlibat dalam menyimpan atau mendistribusikan bahan dan produk. Lalu mempersiapkan dan mengelola anggaran Departemen Gudang dan Distribusi. Lalu mengawasi kegiatan pekerja yang terlibat dalam menerima, menyimpan, menguji, dan mengirim produk atau bahan. Mewawancarai, memilih, dan melatih personel gudang dan pengawasan. Yang terakhir, mempersiapkan langsung korespondensi, laporan operasi pemeliharaan, dan manual keselamatan. Lalu kami juga membuka posisi untuk Head of Finance and Accounting. Yang pertama, dari job spesifikasinya, pendidikan minimal S1, diutamakan jurusan Finance dan Accounting, lalu ada pengalaman kerja yang terbukti di bidang keuangan dan akuntansi, lalu memiliki kemampuan analitis dan kuantitatif yang kuat, serta pengetahuan mengenai regulasi keuangan, prinsip akuntansi, dan standar pelaporan. Lalu ada kemampuan yang baik dalam bekerja sama dalam tim dan berkomunikasi yang efektif. Lalu job deskripsi dari Head of Finance and Accounting menganalisis data keuangan dan menyusun laporan yang akurat dan tepat waktu, mencatat transaksi yang telah diselesaikan, membantu dalam penyusunan anggaran tahunan, dan perkiraan keuangan bulanan atau kuartalan, melakukan strategi penetapan harga, mengetahui kondisi pasar, hingga perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi operasi keuangan. Sekian adalah pemaparan bisnis proses dan lowongan yang kami Create & Co buka. See you next time.